Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samiil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Hamdan syakirin, hamdan ni'matin, hamdan yuwafi wa yukafi'u mazidah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah rabbil alamin, sekarang sudah pada panen lebah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Panen tempe lebah. Harga varie tinggi atau larang atau murah? Larang. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hari ini hari yang sangat bahagia sekali karena Allah Ta'ala memberikan hujan. Udah pada selesai panen, ya. Walaupun pagi masih turun kali. Alhamdulillahirabbil alamin. Walaupun harga pada naik karena bensinnya naik. Kenaikan harga biasanya itu karena BBM, karena bensin. Tapi alhamdulillah dari dahulu kala saya waktu mondok di pesantren itu nggak ada kiai atau santri yang ngeluh. Tidak ada yang ngeluh dan santri pun tidak ada yang ngeluh. Walaupun Allah Ta'ala memberikan pada manusia, hakikatnya itu adalah selalu orang itu diciptakan dari kebiasaannya ngeluh. Iya, sedikit larang ngeluh. Tapi orang Islam biasa kan begitu. Terbiasa bahkan di Indonesia kalau mau lebaran bahasanya meremah. Iya ibu. Adakah orang Indonesia dari ibu-ibu begitu harga meremah toli bagaimana? Biasa kan? Tidak ada masalah kan? Tidak ada masalah. Kenapa pada demo kan begitu? Ya. Pesantren tidak ada yang demo. Naik atau turunnya harga itu Allah Ta'ala, kembali kepada Allah Ta'ala. Jangan sampai kita ngeluh kemudian demo buat apa kericuhan, tetap aja naik ya naik kan begitu. Dulu saya waktu di pondok kan ya istilahnya itu naik mobil dari Cirebon sampai Semarang itu berapa? Sampai di pondok itu berapa? Cukup 10.000. Dan wesel saya waktu itu pertama mondok tahun 90, wesel sebulan itu 15.000. Tapi cukup. Begitu 3 tahun dinaikkan oleh ibu saya, tak minta pada ibu tapi dinaikkan. Karena tahu situasi dan kondisi. Karena naik semua sih. Jadi naik 30.000. Sampai pindah pondok lagi naik lagi. Yang menaikkan itu bukan saya yang minta. Tapi Allah Ta'ala memberikan tahu pada ibu saya sudah dinaikkan uangnya karena harga itu naik. Sedangkan pondok asalnya ya sebulannya itu 5.000 naik 7.000, tidak ada masalah.
Tidak ada yang ngeluh, tidak ada yang bingung, tidak ada susah. Semua itu Allah Ta'ala yang mengatur. Iya ibu-ibu. Bahkan di pedesaan atau di perkotaan ibu-ibu biasa. Kalau menjelang Lebaran, Masya Allah, kan harganya naik semua. Punya anak 5, tiap hari ya makan harusnya yang enak-enak, kan begitu bulan puasa. Menjelang Lebaran ya, mulai tanggal 20 puasa sampai bulan Lebaran, Masya Allah, terteng kepalanya ibu-ibu. Ya, makanya ingin yang enak aja. Bosan apa pakaiannya, ya. Anak-anak semua mintanya ke ibu, nggak ke bapak. Iya. Iya. Kalau anak saya ya biasa minta ke bapak, minta ke ibu. Karena didikannya ya Pak dan bukan begitu. Jangan sampai anak minta ke bapak, Pak minta uangnya, jawabnya apa? Sama-sama ibu saja. Kata ibunya, Bu minta uangnya. Ada seperti itu? Ada? Siapa? Kita? Enggak ada. Alhamdulillahirabbil alamin. Karena ibunya anak, bapaknya juga anak, kan begitu. Awas, jangan sampai anak minta sama ibu, kata ibunya kamu minta sama bapak sana, karena bapak yang kerja, bapak yang punya uang. Sama bapaknya, sama-sama ibu, uangnya udah dikasih sama ibu. Anak bingung, bapaknya siapa ini? Biar siapa ini? Iya begitu. Masya Allah. Manusia itu tidak salah. Qala ta'ala innal insana khuliqa halu'a wa idza massahul khairu jazua wa idza massahul khairu manu'a. Sesungguhnya manusia itu dijadikan oleh Allah Ta'ala sebagai halu'a, banyak keluhannya, ya. Kalau apa? Kalau itu Cemas. Kayak ruwet. Allah sudah menciptakan manusia itu dari yang demikian. Cemas. Apa lagi? Takut. Ya. Apa lagi? Pusing. Susah, payah, kan begitu. Harus tahu diri. Harus tahu diri dan dipelajari. Bagaimana pelajaran kita apabila diuji sama Allah dengan ujian yang Masya Allah kan, menghadapi bulan Ramadan dan menghadapi bulan Syawal. Anak pada nangis minta dibelikan pakaian. Anak minta apa? Minta makanannya yang enak-enak. Karena ibu sudah biasa, tenang saja, ya Bu. Tenang baik itu. Tapi apa Allah marah? Karena Allah itu yang menakdirkan harga naik dan menakdirkan harga turun dan menakdirkan harga itu stabil. Yang penting jangan ngeluh, ya, jangan ngeluh. Karena Allah sudah ditakdirkan manusia itu halu'a, banyak ngeluhnya. Andai kata kita tidak ngeluh, ya, karena ngeluh itu kafar, terus juga itu. Orang yang tidak bersyukur pada Allah Ta'ala. Belajarlah kita sebagai manusia, jangan ngeluh, jangan galau, jangan cemas. Hadapilah kehidupan dengan ketenangan jiwa dan raga kita. Jangan ikut-ikutan demo, ya. Apa sih gunanya demo?
Apa sih manfaatnya demo? Kalau tidak ada artinya. Alangkah baiknya kita dengan negosiasi, kan begitu. Datangin kepala kepala DPR-nya atau MPR-nya, dan datang itu kepala kementeriannya. Saya perwakilan dari orang Cirebon Sumbangnya. Ini gimana ini sebagainya. Enak pemikirannya. Iya. Diajar kaum Islam dengan baik-baik. Dengan baik-baik. Jangan sampai wa idza massahu sarru jazua. Dan apabila mengalami kesulitan ya tentang pemerintah menaikkan BBM seumpamanya, dengan menaikkan harga-harga dan sebagainya, kemudian ngeluh, wah Jokowi nggak beres nih, Jokowi turun aja, Jokowi, pokoknya Jokowi, kau nyalakan menteri, jangan salahkan siapa-siapa, tapi salahkan dirimu sendiri, jangan menyalahkan orang lain. Belajarlah seperti itu. Belajarlah seperti, jangan sampai kita mengeluh pada siapapun juga, tapi keluhkanlah kita sama Allah Ta'ala yang memberikan pengeluhan pada manusia. Atas keluhan kita sama Allah, Allah pasti mendengarkannya, pasti mendengar apa yang kita keluhkan. Enak kan? Jangan sampai wa idza massahul khairu manu'a, begitu Allah memberikan, mendapatkan kenikmatan pada kita, kemudian kita bilang apa? Begitu apa? Biasanya orang ini tambah pelit, medit. Setelah diberi kebagusan, beli apa? Medit, pelit. Kebagusannya memang dia yang baik. Tangga si enda ora baik. Bikin teman tangga. Bikin teman sedulur. Ya. Tak usah mikirin siapa-siapa, apa yang kita enak, kan begitu. Ini umumnya manusia. Bila mana diberikan kenikmatan yang enak-enak, lupa pada saudara kita, teman kita. Iya begitu. Siapa? Saya. Kadang. Oh, waduh mana? Iya. Kita belajarlah. Belajar dari zaman dahulu kan begitu. Zamannya ulama, ada ulama waktu itu ya, pemerintah menaikkan harga pokok. Bergantung, masya Allah, kan naik tinggi. Begitu naik tinggi, ada orang yang ngeluh pada ulama, ya ulama, ya gimana ini, ya pemerintahan ini. Apa? Harga pokok naik. Apa kata ulama itu? Biarkanlah. Saya tidak peduli naik atau tidaknya. Kenapa? Yang menaikkan harga itu hakikatnya adalah Allah Ta'ala. Yang penting saya nyantai, saya damai, saya ibadah dengan tenang. Tak usah mikirin harga-harga naik. Walaupun andai kata ulama itu, andai kata harga satu biji gandum 1 dinar, pastilah saya akan beli, dan Allah akan melapangkan rezeki kita. Walaupun harga itu, andai kata 1 biji gandum harganya 1 dinar, bayangkan. Jadi yang masalah, Anda dongai apa? Nalika harga naik, dongai apa? Dongai apa? Gampang dongai. Ya Allah ya Karim, moga-moga ana duite bisa tukue. Iya. Benar. Moga-moga anak duitnya bisa tukue. Walaupun harga sebiji beras harganya 100.000. Andai kata ulama itu 1 biji beras harganya 100.000. Yang penting
nyaman. Yang penting aman. Yang penting ibadah tenang, sholat ya tenang. Itu sebagai patron kita Islam untuk masa depan kita dan zaman sekarang. Iya. Ya Allah, moga-moga anadu wite bisa tuh enak nih. Lamun bisa tuh kulaka duite bisa murah laka duite bisa tuku larang sama duitnya tuku yang benar duitnya enak kan? Enak kok demo-demoan kok ribut-ribut kok ngeluh-ngeluhan ya, semua ini hakikatnya Allah Ta'ala sudah beres. Waktu zaman Rasulullah pun pernah ya, zaman Rasulullah pernah diuji oleh Allah Ta'ala dengan ujiannya, harga itu naik semuanya, harga pokok. Akhirnya sahabat pada mendengar, ya Rasulullah, kata beliau, sahabat-sahabat, hola, kata sahabat, as-sa'ru fasa'ru lana, kata sahabat, ya Rasulullah, harga barang-barang banyak yang naik, maka tetapkan keputusan yang mengatur harga barang. Keinginan sahabat itu Rasulullah yang mengatur. Coba jangan sampai harga itu naik, kata sahabat. Sahabat ngatur Rasulullah supaya Rasulullah mengatur tentang harga pokok. Rasulullah diam. Kemudian apa? Kemudian jawab. Jawabnya apa? Qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallaha huwal musa'id al-qabidu al-basitu ar-razzaqu wa inni la arju an alqa wa laysa hadun minkum yatlubuni bimadlamati fi min aumali. Kata beliau Rasulullah, sesungguhnya Allah adalah zat yang menetapkan harga. Jadi semua Allah yang menetapkan harga, bukan kita. Andai kata Rasulullah mengatur, kemudian apa? Tetap harga ikut naik. Lalu bagaimana? Harga di Rasulullah jatuh, kan begitu? Bukannya nggak mau. Begitupun Jokowi. Andai kata Jokowi menetapkan tolong jangan naik, kemudian apa? Tetap pengusaha-pengusaha itu yang menaikkannya. Akhirnya apa? Harga di Jokowi jatuh. Kenapa? Karena nggak patuh. Bagaimana? Susah nanti. Tidak ada penyelesaian yang demikian. Maka akan menjadi parah Indonesia andai kata di presidennya yang mengatur semuanya. Udah semua Allah Ta'ala yang mengatur naik dan turunnya itu barang. Yang penting berdoa, ya Allah, ana duwite bisa tuh kue enak kan begitu. Sudah. Semua barang naik itu Allah yang mengatur, bukan kita. Ya, dan yang menyempitkan harga, kata ibu tadi ya, apa bu? Harga beli naik, langka beli bisa, tuku kan begitu, ya rugi. Ya, ana duwite langka barang beli bisa, tuku. Yang komplit minta doanya, ya Allah, semoga ada uangnya dan bisa beli, ya, uangnya ada bisa beli, kan begitu. Berarti barangnya ada, dan ada uangnya. Andai kata ada uangnya tidak ada barangnya, tidak akan terbeli. Apabila ada ada barangnya, tidak ada duitnya, tidak
bisa memberi. Atau sebalikannya, tidak ada uangnya, ada barangnya, tidak bisa memberi. Sudah semua pasrahkan sama Allah. Ketakwaan kita, tambah ilmu ketakwaan kita. Apabila harga-harga itu naik, karena kita Indonesia terbiasa. Orang Islam bilang, kalau bilang puasa tengkeng begitu, harganya cabai 100.000 1 kilo. Kadang-kadang cabainya enggak ada. Harga minyak tahun kemarin, minyaknya enggak ada, gampang. Tidak usah pakai minyak, kata ibu-ibu. Digodok baik, dipepes baik. Jadi tidak ada masalah urusan duniawinya. Kalau masalah ukhrawiyah baru kita pikirkan, baru kita bagaimana ini Allah seumpamanya ada pada apa? Ada pemimpin yang zalim. Seumpamanya, ya Allah bagaimana ini salat kok enggak boleh, andai kata ya Allah haji ini tidak boleh, bagaimana ini? Baru kalau ukhrawiyah baru kita tegaskan dengan apa? Dengan darah kita, ya, tumpahkan darah kita, yaitu apa? Fisabilillah. Kalau memang pemimpin itu zalim pada urusan agama, urusan dunia semua ini Allah yang mengatur. Tak usah repot, tak usah pusing. Gitu ya. Usahakan kita bagaimana jangan ngeluh. Punya anak, ya, yang nakal sumpamanya. Tinggal apa? Keluhkan sama Allah. Punya suami yang suka kawin lagi, ya Bu? Mana dulu? Begini pokoknya. Masalah. Masya Allah. Andai kata ada masalah, cepat diatasi. Jangan sampai tambah masalah, diruncingkan. Ya, supaya keluhan tadi sama Allah, dan Allah memberikan keluhan itu pada kita. Ya Allah, saya diberikan begini dan begitu, ya Allah. Ya, andai kata saya begini dan begitu, takut enggak kuat iman kita, takut enggak Islam itu, boleh minta yang minta sama Allah secara paksa itu boleh. Apabila kita sudah tidak kuat dalam kehidupan kita, mintalah sama Allah wudu, sampun jekang kulai, wis mongonan apa maning masih bacaan keluar, ya, menenangkan diri dulu. Setelah kita tenang, baru kita Allahumma ya Allah. Begitu. Bahkan Allah Ta'ala memberikan kepada kita dalam Al-Quran ada ayat namanya, ayat apa? Namanya ayat 1000 dinar. Masya Allah, ya. Al-Quranul Karim memberikan ada ayat namanya ayat 1000 dinar. Ibaratnya lamun Indonesia, lamun bahasa kita ikan nih, kono ayat Quran ini 1000 miliar atau 1000 triliun sumpamanya. Barang siapa yang melihat saja, membaca atau melihat saja akan diberikan harta yang lebih. Mau nggak? Mau? Tak usah duit kelembay. Urusan ngaji gak mau. Karena urip itu perlu duit. Ya, tak ada uang abang tak sayang. Iya mau. Jangan demikian, kita pasrah karena kita ngaji. Di situ ada ayat Quran namanya 1000 dinar. Barang siapa yang membacanya kapan saja dibaca, maka Allah akan memberikan apa yang kita inginkan. Pasti, walaupun saat ini nggak punya duit, tapi saya minta apa? Minta bisa beli sawah sumpamanya. Besok akan turun duit itu dari langit.
dengan pelantaraan manusia, kan begitu. Tidak ada duit jago sendiri, tidak ada. Ada apa? Pelantaraan manusia yang membawa duit dan bisa untuk membeli tanah. Begitu saya sama, ada orang begini, benarkah? Waktu itu saya diajak sama bapak saya berjualan. Kata anak kecil itu, saya membaca itu ayat. Tiba-tiba bapak itu langsung pembelinya banyak dan habis. Ya, besoknya saya ikut lagi, habis lagi, besoknya sampai menjadi orang kaya. Kata anak kecil itu. Padahal anak kecil itu tidak tahu bahwa itu adalah ayat namanya 1000 dinar. Anak kecil yang sedang main, ya, sedang main apa? Main umpet-umpetan. Tiba-tiba ada pengajian. Mendengarkan kiai, barang siapa yang membaca ini ayat maka akan diberikan apa yang dia minta. Namanya ayat 1000 dinar. Mau? Wah, semangat mau ya. Dengarkan. Qala ta'ala, dengarkan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Sudah? Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amri. Qad ja'ala Allahu likulli shay'in qadra. Sudah? Apa? Surat kunapa ayat ulama kedawan dipotong mawon terus ayat gampang. Tinggal buka aja di Google. Di apa? Dibuka di apa? YouTube-nya. Ada ayat namanya 1000 dibaca. Maka apa yang diinginkannya Allah akan memberikan. Itu namanya syariat, kan begitu. Andai kata belum juga, tunggu terus dibaca. Terus dibaca, ada yang langsung hal seperti anak kecil tadi. Anak kecil tidak tahu menahu, kemudian dibaca itu apa? Bayang. Sekali apa? Langsung dibacakan, membantu ayahnya sedang jualan. Nah, menjadi orang kaya. Bisa babi. Ayat Quran namanya ayat 1000 dinar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amri. Qad ja'ala Allahu likulli shay'in qadra. Apa? 2 kali dibaca nggak apa? Otaknya lagi kemana ibu? Kadang-kadang telinganya mendengarkan, ya, apa yang dibicarakan oleh orang itu atau apa yang kita kaji, apa kita ngaji, tapi otaknya kemana-kemana, ya, kemana-mana, tidak konsentrasi. Belajarlah berkonsentrasi. Sekali ayat dibaca, kemudian apa? Bagaimana caranya? Ya ada hiadohnya, ada tirakatnya. Waktu saya ngaji, Kiai memberikan contoh tentang masalah akal manusia. Ya, akal manusia itu harus diasah. Ibaratnya, contohnya pisau akan tumbuh bila mana tidak diasah. Diasah akal itu untuk banyak berpikir, namanya tafakkur. Memikirkan apa ciptaan Allah, memikirkan apa dan bagaimana, dan bisa berkonsentrasi. Kalau bahasa kita khusyuk.
Khusyuk itu sholat belajar khusyuk. Begitu takbir Allahu Akbar, kemana pikiran kita? Kemana-mana pikiran kita. Lagi sholat, sedang sholat, pikirannya kadang ke sawah Buya. Wah, sawahnya itu langka ibu-ibu kang biasa awam pikiran sembahyang, lagi sembahyang pikirannya misal yang jualan pikirannya payu beli. Belajarlah konsentrasi supaya apa? Supaya satu ilmu itu langsung nyangkol. Kata kiai itu namanya ilmu laduni. Laduni itu ada dua macam. Yang pertama apa? Belajar yang sungguh-sungguh untuk konsentrasi dan banyak berpikir, memikirkan apa ilmu Allah Ta'ala, kemudian diapalin. Waktu saya ngaji untuk ngapain Alfi Ibnu Malik, saya berpikir untuk apa ya? Nazam kok diapalin? Untuk apa ya? Seperti waktu itu, waktu saya kecil ya, berpikir seperti itu. Untuk apa sih yang diapalin tuh? Kayaknya gak ada manfaatnya deh. Waktu saya ngaji. Tapi apa? Saya patuh pada guru karena guru ini untuk menghafal. Hanya patuh, tidak tahu untuk apa dan bagaimana. Walaupun bagaimanapun juga kita harus patuh pada perintah itu guru, perintah itu orang tua. Barangkali nanti ada manfaatnya kan begitu. Walaupun waktu itu bingung dan ragu untuk apa? Kalau Al-Quran kan ada manfaatnya. Kalau ngapalin Nazm Alfiyah waktu itu untuk apa? Tapi apa? Karena guru meminta, akhirnya apa? Saya mencoba menghafalin qala apa? Ibnu Malik. Qala Muhammadun wa ibnu Maliki Ahmadu Rabbillah khairu maliki. Terus dapat senapa dapat 5 tahun ke gurunya, dapat lagi 5 tahun ke gurunya, terus lagi sampai begitu. Atau untuk apa lagi nih? Kenapa? Karena nggak paham bahwa ilmu nahwu itu syaratnya kalau ingin memahami harus hafal, kan begitu. Sudah hafal nadhomnya, kata guru diapalin lagi. Apanya Pak? Ya isinya, kauluhunya, al-muradnya. Mesti hafalin lagi muradnya sampai apa semuanya. Kok belum paham saja? Lah Pak, saya udah hafal Nazm Alfiyah beserta qauluhunya, tapi belum bisa, belum praktek kata gurunya. Prakteknya bagaimana Pak? Prakteknya nih begini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berapa kalimat? Embu. Loh, kata guru, kamu untuk apa nih? Kalau enggak untuk memahami. Jadi kalau menghafal apa saja itu hafalan untuk memahami. Al-Quran sebabnya dihafalin satu ayat. Terus apa? Dibahas. Satu ayat dibahas. Kemudian dikerjakan. Begitupun sama ngaji demikian. Satu pengajian kita masukkan ke akal kita, cantol di hati kita, kemudian dilakoni. Ya, begitu ya. Gitu. Dan dilakoni, tidak ada hasilnya, terus melakoni. Akhirnya saya dicoba alhamdulillahi rabbil alamin. Berapa kalimat al? Ada al kan gitu. Al itu ada yang mengatakan kalimat. Al itu ada al apa? Al ta'rif ya. Ada al apa? Isim mausul. Ada al namanya istifham. Al itu ada 3 macam. Oh, baru pikir. Hamdu jadi apa itu terkibnya? Enggak tahu Pak. Lu kan enggak tahu? Oh, tahu itu apa? Enggak tahu Pak. Masya Allah, bodoh sekali. Baru berpikir. Iya.
Alhamdulillah itu namanya mubtada, babul mubtada dibuka lagi. Saya buka, oh ini namanya mubtada. Oh ini namanya khobar. Oh ini namanya terus sampai alhamdulillahi lam huruf. Jadi awal kalimat isim. Jadi kalimat itu ada 3, ada yang mengatakan 4, 1 isim, 2 fi'il, 3 huruf. Ada yang 4, 1 isim, 2 fi'il, 3 huruf, 4 isim fi'il. Baru pas. Setelah kita hafal, walaupun tidak ada artinya untuk apa dan bagaimana, tapi setelah itu baru paham. Berarti ini kan paham. Yaitu supaya berpikir pada apa kalau diuji sama Allah. Jangan ngeluh, supaya kuat pikirannya, ya, kuat pikirannya, kuat mentalnya, mental baja, kuat hatinya, hati yang kuat, hati yang lapang. Apapun masalahnya, apapun resikonya, sudah resiko sendiri karena Allah menjadikan kita sebagai halu'a, sudah beres. Tidak ada kata pusing, tidak ada kata keluhan, tidak ada kata kalau dan sebagainya. Di situ semoga ada manfaatnya di pertemuan hari ini, ya, kita bisa bersyukur sama Allah Ta'ala. Walaupun harga naik tetap kita bisa beli. Dan saya kasih itu ayat. Kenapa bebel? Kalau belajar masih jelek sekolah. Enggak jadi apa-apa. Ya, yang penting kita konsentrasi walaupun sudah tua. Kenapa? Karena Allah itu memberikan ilmu pada kita, kebukanya kapan? Adalah dunia. Laduni yang kedua maksudnya. Laduni yang pertama itu ada kita belajar sungguh-sungguh, dihafalin, ya, kemudian apa diamalkan dan sebagainya, terbuka, difutuh oleh Allah Ta'ala, kebuka pikirannya, oh gampang semuanya. Itu namanya laduni. Ilmu dari kedua, tanpa belajar lagi ada malaikat yang sebagai guru kita. Ada arwah-arwah ulama-ulama, arwah para wali-wali, arwah para nabi-nabi mendatangi kita untuk belajar padanya. Ada juga setan dan jin, hati-hati. Ya, ada orang belajar sama gurunya setan. Ada orang bergurunya jin, ini pun ada. Hati-hati. Kita pilih-pilih di situ apabila kita satu pelajaran mendapatkan satu pelajaran. Ya, yang melalui jalan pintas yaitu ilmu laduni. Akhirnya saya diberikan amalan pada guru kita supaya otaknya cerdas, supaya otaknya sekali apal langsung apal. Maka apa? Bertobatlah pada Allah Ta'ala supaya akhirnya kebuka lagi. Mungkin juga karena kemaksiatan, ya, mungkin juga karena dosa. Dosa saya banyak sekali. Dosa pada ibu saya, doa pada bapak saya, doa pada saudara saya, doa pada anak saya, pada suami saya, istri saya, sama manusia-manusia yang lain, belum sama Allahnya. Kemudian imam saya berpikir, beliau bertobat pada Allah dan menjalankan namanya salat tobat dan banyak istighfar. Membaca istighfar tiap pagi, tiap malam, ya, menangis dengan tangisannya, air matanya, tobat sama Allah. Ya Allah, jangan sampai kau menguji, ya, dengan ujianku banyak.